Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, anak-anak. Karena ini materi minggu terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS ya. Babnya masih sama seperti yang kemarin, ya akan Ibu perjelas lagi. Kemudian nanti juga ada tambahan dari bab yang sebelumnya supaya kalian lebih paham karena memang ini nanti banyak soal di PAS ya. Oke, masa kejayaan Islam. Ya, sebelumnya pernah Ibu jelaskan, masa kejayaan Islam itu kan ada beberapa periode ya. Nah, untuk masa kejayaan Islam terjadi sekitar 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu tertentu terdapat kerajaan besar ya. Pada waktu periode klasik yaitu kerajaan Bani Umayyah ya atau disebutnya Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah atau sering disebut Daulah Abbasiyah. Ini di mana kerajaan tersebut pernah berjaya Islam ya, kurun waktu antara 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi di bidang politik, kemudian keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial maupun bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada Bani Abbasiyah ya ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial maupun bidang militer hampir sama ya. Jadi ini dua kerajaan yang menguasai pada waktu itu sehingga Islam disebut dengan masa kejayaan. Setelah itu, nah faktor penyebab kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ada dua faktor, yaitu satu faktor internal dari dalam dan dua faktor eksternal. Faktor internal yaitu konsistensi dan istiqomahnya umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, yang menyebabkan faktor Bani Umayyah mengalami kejayaan dan Bani Abbasiyah mengalami kejayaan. Yang kedua adalah ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ya, kemudian yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia maupun ukhrawi atau akhirat. Nah, apa saja faktor penyebab dari luar atau eksternal? Satu, terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Asimilasi itu percampuran ya, perpaduan atau percampuran dari bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ya, pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh dari Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah. Ya, banyak ilmu-ilmu yang diterjemahkan, terutama di ilmu bidang filsafat. Kemudian yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Ini jadi banyak usaha-usaha penerjemah kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat sekali ya dalam mencari ilmu pengetahuan. Nah, pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, maupun sejarah. Itu ya beberapa faktor. Nah, ada pun faktor lain yaitu satu, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Kedua, melaksanakan isi hadis. Kemudian banyak masyarakat yang membakar ilmu agama dengan berijtihad. Ya, kemudian yang keempat itu ulama berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Itu salah satu faktor yang menyebabkan Islam mengalami kejayaan di masa periode klasik. Nah, kemudian ini ada beberapa tulisan ilmuwan di bidang tertentu ya. Contoh misalnya di bidang ilmu filsafat ini ada sejarawan Islam yaitu Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rus ini para sejarawan atau ilmuwan di bidang ilmu filsafat. Yang kedua di bidang ilmu kedokteran itu ada Jabir bin Hayyan, kemudian Khurain bin Ishaq, kemudian Tabib bin Qura dan Ar-Raji atau Rajes ya. Kemudian ada lagi di bidang matematika itu ada ilmuwan Umar Al-Faruqan dan kemudian Al-Hawarizmi. Kemudian di bidang astronomi ada beberapa ya sejarawan atau ilmuwan yaitu Al-Farazi, pencipta astrolabe, kemudian
Al-Ghotani, kemudian Abu Wafa, kemudian Al-Fargoni. Selanjutnya di bidang seni itu ada Ukhir, Badar, dan Tarif ya. Kemudian di bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Tayyah Al-Andalusia, kemudian As-Suda Muqatil bin Sulaiman, kemudian Muhammad bin Ishaq, dan di ilmu hadis itu ada Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Ibnu Majah, kemudian Abu Daud, dan At-Tirmizi. Ya, itu beberapa ilmuwan muslim ya pada bidangnya masing-masing. Kemudian ini Ibu tulis beberapa biografi dari sejarawan atau ilmuwan dari Islam ya. Salah satunya satu Ibnu Rus, ini lahir tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkap Ibnu Rus yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus, lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, kemudian ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain yaitu Kitab Bidayat al-Mujtahid, Mujtahid, maaf ya. Kemudian kitab yang membahas tentang fikih, kemudian Kuliat fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Kemudian Fas al-Maga fi Mabalain, Al-Hikmat wa Asi Asy-Syariat. Kemudian Ibnu Rus berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Selanjutnya biografi dari Imam Al-Ghazali ya, lahir pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkap yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus atau Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Di Tus juga beliau dididik dalam keluarga dan guru yang juhud, yaitu juhud itu adalah hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi ya. Kemudian beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat atau mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus atau Yerusalem, Mekah, kemudian Madinah dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. 1. Memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Kemudian yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Kemudian yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Nah, di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin ya, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahafu al-Falasfah, Al-Falasfah, tidak konsisten pada ilmu filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Tuh ya. Selanjutnya, biografi Al-Kindi ya. Ya, beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, dan ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan salah satu filosof Islam dari Arab. Ia disebut sebagai filosof Al-Arab atau filosof dari orang-orang Arab. Selanjutnya yaitu Al-Farabi. Al-Farabi nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi, Transosania pada tahun 872 dan wafat di Damasik pada tahun 990 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Madinah wa Al-Fadli, ya, pemikiran tentang penduduk utama. Selanjutnya yang terakhir yaitu sejarawan Islam yaitu Ibnu Sina.
Melengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa ya Afsana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, kemudian fisika, logika, ilmu Islam, teologi Islam dan ilmu kedokteran pada usia 17 tahun. Dia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati. Nah, Pangeran Samani Nudan bin Mansur beliau menulis lebih dari 200 buku dan diantaranya karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi at-Tabib, ya, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan As-Sifa ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu saja yang Ibu sampaikan materi hari ini anak-anak ya. Tolong pesannya yaitu silakan kalian belajar di rumah ya untuk menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Pelajari materi-materi dari awal daring sampai akhir. Untuk tugas kali ini kalian cukup tulis nama di kolom hadir, nama dan kelas, dan jangan lupa kalian sertakan foto kalian sedang belajar. Itu saja. Jadi tugasnya untuk minggu ini, jadi kalian silakan tulis di kolom komentar nama, kemudian dan kelas, dan sertakan foto kalian dengan menggunakan seragam sekolah. Ya, cukup sekian materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.